Saya suka menindas gadis sekolah setiap hari di kelas. Teman sekamarnya tidak hanya selalu bermain dengan perban celana dalamnya. Dia juga suka tidur di atas sutra putihnya. Tapi gadis sekolah itu tidak pernah melawan. Bahkan memasang buku itu dengan wajah malu-malu. Memblokir kepala kecil kita. Inilah pemandangannya. Biarkan siswa laki-laki di sekitarmu tercengang saat melihatnya. Ketika kepala sekolah Lao Su masuk, Su kian-kian panik. Dia terus menusuk jari-jariku dengan tangan kecilnya. Tapi aku tidur lebih nyenyak. Saat ini, kepala sekolah Lao Su melihat kami berdua bersembunyi di buku. Bergerak-gerak. Ada perasaan tidak nyaman di hatinya. Sial, kubis yang baik dengan hati-hati dibudidayakan oleh saya sendiri akan dimakan babi. Memikirkan saya, dia tiba-tiba marah dan jatuh kelinyi. Kamu bangun. Dalam bahasa Cina klasik, saya membuka mata dengan linglung. Siapa ini? Aku benar-benar lelah. Saya hanya bermimpi tidur dengan istri saya setiap hari. Istri harum dan lembut. Memikirkan saya pamer dengan hidung saya. Aroma samar melati membanjiri pikiran saya. Apa baunya enak? Dan saya mendongak. Saya melihat sepasang mata besar yang indah bersinar dengan kabut. Wajah kecil itu penuh keluhan. Pikiranku meledak dengan keras. Ini Su Qianqian. Saya masih ingat 3 tahun di sekolah menengah di kehidupan terakhirnya. Mengenakan cucian biru putih setiap hari. Seragam sekolah putih. Saya mendengar orang tuanya pergi ketika dia masih sangat muda. Dia telah tinggal bersama neneknya sejak itu. Untuk menghemat uang. Dia tidak bersembunyi di sudut dan membaca setiap hari. Ini kerja belajar di akhir kelas. Tapi tidak ada yang bisa membayangkan bahwa gadis kecil yang malang ini, setelah 10 tahun, dia menjadi orang terkaya di dunia. Dan yang lebih langka lagi bagi netizen adalah, Su Qianqian bukan hanya tiran wanita, muse nasional yang diakui secara nasional. Sekali, dalam satu-satunya penampilan karpet merahnya, dia hadir dengan gaun putih panjang. Saat dia keluar, seluruh dunia tampaknya telah direduksi ke belakang. Papan adegan dapat menahannya di atas panggung, tapi di depan semua orang tanpa peringatan. Mengaku Lin Yi dengan keras kepada penonton. Aku menyukaimu. Aku selalu menyukaimu. Semua orang bingung. Siapa sih Lin More? Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa, ketika Su Qianqian dilikun berlari ke arahku, aku menolak pengakuannya mentah-mentah. Karena aku saat itu, baru saja dibaringkan oleh dokter dengan 30 hari tersisa untuk mati. Terbukti atas saran saudara-saudara yang baik, aku baru saja memutuskan untuk memeriksanya. Seorang wanita cantik dari seluruh dunia. Karpet merah sebanyak aku ingin mengatakannya untuk ini. Gadis dengan cahaya di sekujur tubuh. Tapi aku tahu dia bukan milikku. Pertemuan terakhir, ada di depan komisariku. Aku duduk di dekat pintu di bawah sinar matahari. Aku hanya ingin mati dengan tenang. Su Qianqian memindahkan kursi dan duduk di sebelahku. Tidak berbicara. Hanya dia menemaniku menonton tanggal merah dari jatuh dari pohon. Kami bertemu di stand konsesi saat masih muda. Kami saling naksir saat SMA. Gadis tak pernah lelah membantu cowok, meningkatkan kinerja, dan cowok selalu akan berdiri di saat kritis, melindungi cewek. Kami masing-masing berhayal bersama di masa depan. Dan kemudian memiliki seorang putri kecil yang super imut, menyusuri jalan beriringan setiap hari. Tapi itu semua fantasi. Akhirnya, matahari telah berlalu. Dia memeluk kepalaku, mengucapkan kalimat dengan mata merah. Kau tak tahu sudah berapa lama aku menyukaimu. Aku bermimpi menikahimu. Air mata bagaikan mutiara dengan benang yang putus, jatuh membasahi dadaku. Tubuhku gemetar. Tunjukkan senyum yang lebih jelek dari tangisan. Aku sungguh menginginkanmu menjadi istriku. Aku tidak melakukannya dan semua sudah terlambat. Mungkin cinta kita yang menggerakkan langit, membawaku kembali ke SMA. Dan aku berdiri di sana, melihat gadis itu tanpa berkedip. Melihat ini, Lao Su di podium akan meledak karena marah. Baik. Semangatmu. Tidak heran nilaimu turun begitu banyak akhir-akhir ini. Aku ingin menjemput gadis-gadis. Dan dia masih Su Qianqian yang berperilaku terbaik di kelas. Dia menarik napas dalam-dalam. Lalu batuk 2 kali. Lin Yi, jangan tinggalkan di kelas. Bahasa Cina klasik. Mata seluruh kelas tertuju pada kita. Ketika saya melihat 2 orang bersembunyi di balik pohon. Ketika saya tidak tahu harus berbuat apa. Ruang kelas menjadi gila. Dan perhatikan tatapan semua orang. Su Qianqian yang tidak pernah merasakan keberadaan. Aku akan menangis. Ingin marah tapi tidak berani. Nenek bilang tidak apa-apa. Jangan membuat seseorang yang tidak bisa kamu kalahkan marah. Lin tampak seperti seseorang yang tidak bisa dia kalahkan. Ya? Dia selalu suka tidur di pangkuanku. Setelah sekian lama mengeluh, dia akhirnya menusuk dahiku dengan tangan kecilnya. Guru Lin Yi menyuruhmu untuk tidak tidur denganku, lain kali kamu tidur. Tapi dia belum selesai. Aku mendongak dan mencium dahinya. Suaranya renyah. Semua orang di kelas menatap. Mulutnya rapi dan mulutnya dibuat menjadi bentuk mulut kotoran. Setelah beberapa saat, Su Qianqian tiba-tiba berteriak. Lalu kedua tangan mendorong ke arah dadaku. Hanya ledakan. Aku akan cerah dan tersedak. Itu jatuh di tetangga Long Aotian. Dan setelah mendorongku pergi, Su Qianqian buru-buru berbaring di atas meja. Lalu sembunyikan kepalamu di pelukanmu. Hanya sepasang telinga merah kecil yang terbuka. Detik berikutnya, Long Aotian tiba-tiba mengangkat tangannya dan berteriak bersama. Buat satu lagi bersama-sama. Lihat seseorang dengan ritme. Kelas 4 kelas langsung mendidih. Namun, yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah membuat langkah besar. Dia hanya menatap Su Qianqian dengan seringai. Rasanya sangat nyata. Ternyata penyesalan benar-benar bisa ditebus. Saat suasana mendidih, Lao Su mengambil rencana pelajaran dan menghantamkannya di podium. Diam, melihat kelas dalam sekejap hening. Lao Su menyipitkan matanya dan meliriknya. Mata akhirnya tertuju padaku. Ingin sekali ia melakukannya di depan kelas.
Terkutuklah bocah ini. Tapi saya takut saya akan merasa rendah diri jika saya memarahi. Jadi kamu menatapku dengan tatapan suram. Ingin aku melihat wajahnya dan berakting. Ini Su Qianqian. Angkat kepalamu sedikit, menyelinap ke arahku melalui celah di lenganmu. Dan aku juga menatapnya. Sikat itu, keberuntungan pipinya dengan cepat menyebar ke telinganya. Suara intimidasi yang teredam datang, dengan sedikit lilin lembut dan manis. Namun, matanya melebar pada detik berikutnya, karena aku benar-benar mengulurkan sepasang tangan babi asin padanya. Kemudian dia melawan tanpa hasil. Aku memegang pipiku lagi dan menciumnya lagi. Lalu aku melepaskan tanganku. Tersenyum, Su Qianqian, Anda mendorong saya. Aku akan menciummu 2 kali. Sekarang kita seimbang. Tentu saja, jika Anda pikir itu tidak adil, lalu aku bisa membiarkanmu berciuman 2 kali. Mulut kecil Wenyan Su Qianqian kempis. Aku akan menangis, kamu menggerta orang lagi. Lalu dia membenamkan kepalanya di pelukannya. Namun, yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun adalah sebuah suara prompt sistem tiba-tiba terpikir olehku. Selamat kepada tuan rumah karena telah mengikat dan menindas istri. Sistem mengunci objek Su Qianqian. Selama pihak lain menerimanya di dalam hati mereka, itu berhasil. Selamat kepada tuan rumah karena telah menindas Anda dan berhasil mendapatkan hadiah. Tak terlupakan, dia Jui-san. Dan mataku baru saja terbuka. Artinya mengatakan, katakan pada dirimu sendiri. Hatinya tidak eksklusif, dia bahkan mungkin lebih bahagia. Dan aku menyipitkan mataku. Sudut mulut membangkitkan busur dangkal seringai. Aku tidak tahu. Tapi sistem jalang. Dia menggodaku. Yang tidak saya lihat adalah Lao Su berdiri di podium. Sekarang wajahnya hitam. Tolong jadilah manusia. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku ingin memarahimu? Sama seperti dia terus mengomeliku di dalam hatinya. Aku benar-benar mengambil pipi Su Qianqian lagi. Saat kamu akan mencium lagi. Su tua tiba-tiba melompat di tempat. Diam kamu mata keranjang. Saat ini, Su Qianqian sedang cemberut. Menatapku dengan mata berkaca-kaca. Lin Yi, orang jahat besar. Hanya tahu status quo menindas saya. Aku merasa bersalah melepaskannya. Saksi bahwa air mata Nizi akan jatuh. Aku membisikkan selamat dan mengambilnya kembali. Gadis kecil itu tidak berani membantah. Dengan cepat ia menyeka air mata dengan punggung tangannya. Lalu dia berpura-pura membaca buku itu. Seolah tidak terjadi apa-apa. Kata nenek, jangan berdebat dengan seseorang yang tidak bisa kamu kalahkan. Lin Yi adalah seseorang yang tidak bisa dia kalahkan sekilas. Jika Anda punya waktu untuk menaikkan standar, Anda sebaiknya membaca lebih banyak pertanyaan. Air mata pintar memikirkan hal ini. Efisiensi membaca pertanyaan dangkal telah meningkat banyak dalam sekejap. Sayang saya ikuti. Kesempatan untuk menarik wall system yang bagus tidak terjawab. Dan tubuh Xiao Qian berbau lembut dan lembut. Ciuman harum dan hangat. Hanya salah satu pengalaman hidup yang paling bahagia. Memikirkan hal ini, aku memutar mataku ke arah Lao Su. Saya menyalahkan istri saya karena berteriak. Pernahkah Anda melihat seorang pemuda jatuh cinta? Dia melompat dan berteriak. Setelah melihat sorot mataku, Lao Su bahkan lebih marah. Dia membawa rencana pelajaran ke medali lagi. Beri aku kedamaian, Lin Yi. Datanglah ke kantorku setelah kelas. Tidak lama kemudian, bel kelas berbunyi. Lao Su memunculkan rencana pelajaran dan menatapku tajam. Lalu membanting pintu. Dan Su Qianqian juga dengan cepat berlari keluar kelas untuk menenangkan diri. Aku menatap punggungnya. Sangat menyenangkan terlahir kembali dengan senyuman. Saat ini, kakak baik Long Aotian datang sambil tersenyum. Kakak pertama. Apakah kamu menyukai Su Qianqian? Tapi sepertinya dia selain nilainya. Tidak ada yang baik tentang itu. Aku memberinya pandangan samar. Lalu aku merentangkan tanganku. Dan dia menghela nafas. Pernah ada paha di depanmu. Anda tidak tahu bagaimana menghargai. Sampai suatu hari. Apakah Anda benar-benar mengetahui dia paha super? Saatnya untuk pertarungan. Aku hanya menyukainya. Saya ingin berbicara dengan saudara ipar Anda. Anak-anak pergi ke sekolah terkenal bersama. Jangan iri kalau begitu. Dan aku bangun dan aku pergi. Tinggalkan punggung tampan. Namun, saya belum berlari selama 2,5 detik. Di pintu kantor, saya mendengar Lao Su mengeluh kepada rekan-rekannya. Tuan Zhao, apa yang harus kita lakukan? Ujian masuk perguruan tinggi masih setengah tahun lagi. Alhasil, Lin Yi dari kelas kami. Aku ingin jatuh cinta. Dan tidak baik siapa yang dia kejar. Harus mengejar Su Qianqian. Zhao Yuling tercengang. Langsung marah sampai absurditas. Orang tua gadis itu sudah pergi. Semuanya milikmu sendiri. Bagaimana Anda bisa terganggu dengan mata yang menyangga seperti itu? Menolak untuk membiarkan Su Qianqian langsung menolak. Su tua menghela nafas. Beberapa sedih mengatakan bahwa Anda tidak tahu. Saya mengatur agar Lin Yi berada di meja yang sama dengannya. Dengan harapan seseorang bisa lindungi dan rawat anak ini. Tapi saya tidak pernah berpikir dia akan menyukai Su Qianqian. Kami semua datang ke sini di sekolah menengah. Anda tidak perlu saya untuk memberitahu Anda. Su Qianqian lainnya bisa menolak. Namun, akan sulit baginya untuk menolak makhluk gaib ini. Zhao Yuling tercengang. Apakah Anda tidak menembak diri sendiri di kaki? Lao Su pun mengangguk tak berdaya. Lalu kutub. Kenapa paranormal ini belum datang? Anda melihat saya memarahinya. Saya menunjukkan kepadanya dari mana dia berasal. Su Qianqian Wenyan. Berdiri di luar pintu. Aku menyentuh hidungku. Setelah memikirkan strategi dalam pikiran, langsung ke kantor. Lalu saksikan Lao Su minum dengan keras untuk melihat nilaimu. Semua dipindahkan ke 300 siswa sekolah. Aku masih ingin jatuh cinta. 300 di kelasmu. Su Qianqian kelas 30. Apakah Anda ingin terus menemukan cermin untuk Anda? Sudut mulut Lao Su sedikit berkedut. Huoleng yang sudah lama menahannya tidak bisa melampiaskan. Kemudian dia mengeluarkan sebatang rokok untuk meredakan rasa malu. Melihat, jadi saya mengambil korek api dari meja dan menyalakannya untuknya.
Tarik napas. Suasana hati Lao Su jauh lebih damai. Melihat saya ke samping, apa yang harus Anda katakan? Aku menatapnya dengan serius. Guru, Sukian-kian dan aku sedang jatuh cinta. Kami telah lama menjadi pribadi seumur hidup. Dia menolak untuk menikah denganku. Aku tidak akan menikah dengannya. Mengatakan itu, saya tiba-tiba mencubit jari anggrek. Ekspresi menawan. Melihatnya dengan kesal. Jika Anda memecah kami pemenang, pemenang akan mencucinya untuk Anda. Lao Su tiba-tiba gemetar di mana-mana. Anda berbicara dengan baik. Dan saya terus menusuk dengan jari anggrek saya. Simpan atau tidak, jika Anda ingin memecah kami, pemenang akan mencucinya untuk Anda. Lao Su buru-buru melambaikan tangannya dan berhenti. Aku bisa memberimu kesempatan. Dalam bahasa Cina klasik, saya langsung menyingkirkan jari anggrek. Lalu dia berkata dengan wajah datar, Guru, faktanya, saya menyukai Sukian-kian sejak awal. Saya tidak perlu Anda mengatakannya. Saya tahu keluarganya tidak baik. Aku tahu kau mencemaskan nilai kita. Tapi aku bisa meyakinkanmu. Kita bersama. Nilai Anda tidak hanya akan gagal, tetapi juga akan meningkat secara signifikan. Melihat remaja percaya diri di depannya. Lao Su tercengang. Jaminan apa yang kau buat? Aku tersenyum misterius guru. Anda dapat pergi ke kelas dan membuat pengumuman nanti. Mengingat Lin Yi dan Sukian-kian, mungkin ada efek negatifnya. Kalau ujian akhir selanjutnya, keduanya gagal masuk 10 besar. Tempat duduk 2 orang akan disesuaikan kembali. Ada kilatan keterkejutan di mata Lao Su, tapi dengan cepat disembunyikan. Mustahil, hanya nilaimu. Sama sekali tidak mungkin. Aku menjulurkan jari dan menghentikannya. Ini adalah sebuah janji. Ujian akhir kurang dari sebulan lagi. Jika kita tidak bisa melakukannya, di pembuangan guru. Jika kamu melakukannya, tolong jangan putus kami, guru, dan aku pergi. Setelah aku pergi, Lao Su menyeringai dengan sebatang rokok di mulutnya. Kerutan tawa semua diperas bersama, seperti krisan tua. Hei, aku sudah di kelas ketika aku kembali ke kelas. Baru saja duduk di kursiku. Aku meletakkan daguku di satu tangan, melihat lurus ke arah Sukian-kian. Itu ada di kepalaku. Ketika terus-menerus berfantasi tentang kehidupan masa depan, Sukian-kian tiba-tiba menurunkan sikunya dengan ringan, menyentuhku dengan ringan. Guru Lin Yi sedang melihat kita. Namun, saya tersenyum dan mengatakan bahwa anak-anak masa depan kami. Sebut saja Lin Xiaoqian. Sukian-kian mengangkat kepalanya sedikit tajam pada awalnya, menatapku kosong. Detik berikutnya, wajah kecil itu langsung tersipu. Nak, mengapa Anda tiba-tiba melompat untuk memiliki bayi? Aku tidak siap sama sekali. Bagian 1. Sayang, saya bahkan memikirkan nama anak di kelas 2. Saya benar-benar ingin bertanya apakah saya telah diganggu. Apa yang harus saya lakukan? Tangan kecil Sukian-kian dengan gugup meraih seragam sekolah dan menendang. Seluruh orang mencoba menyusup ke sudut. Saya merasa sedikit malu dan menyentuh hidung saya. Yang saya maksud adalah, anak masa depan tidak lahir sekarang. Anda tidak perlu gugup. Dengarkan di sini. Sukian-kian berbaring di atas meja, seperti menghela nafas lega. Tapi kemudian dia menatapku dengan kesal. Dia bilang lahir. Hanya karena aku mudah ditindas? Jadi penindasan. Aku tidak akan melahirkan. Suara teredam. Lilin lembut dengan sedikit temperamen kecil. Aku menyipitkan mata dan tertawa. Tentu saja kamu tidak akan melahirkan. Bagaimana seseorang hidup? Aku akan membantumu nanti. Kata-kata harimau dan serigala saya. Sukian-kian benar-benar kewalahan. Kamu menggertak orang. Kemudian dia berbaring di meja seperti sebelumnya. Hanya sepasang telinga merah kecil yang terbuka. Saat itu, sepotong kapur tiba-tiba mengenai pundakku. Dan aku mendongak. Aku melihat guru bahasa Mandarin Chen Caixia menatapku dengan marah. Lin Yi, sepertinya apa yang kau katakan pada guru barusan, telah menguasainya dengan baik. Lalu kau bisa menjawab pertanyaan berikutnya. Kau ceritakan padaku. Aku penasaran apa yang akan kau katakan dalam puisi. Hehe, berani memukul seorang gadis di kelasku. Tunggu untuk membodohi dirimu sendiri. Bagaimana berharap. Dan kemudian kalimatku selanjutnya hanya membuatnya tercengang. Aku melihat tangan besarku mengusap rambut Sukian-kian. Kemudian dia mengulurkan tangan dan menunjuk keluar jendela untuk melihat langit dan awan di senja hari. Singe Siking. Duduk dan Siking. Tidak terlihat selama sehari. Jika tidak ada istirahat setiap 3 hari musim gugur. Kegilaan. Suara jatuh. Semua orang hanya merasakan hati yang renyah. Seteguk makanan anjing menyentuh dada. Mereka berdua duduk di dekat jendela, menyaksikan pemandangan. Sentuh kepalamu dan bunuh makanan. Begitu manis, tepat ketika semua orang tenggelam dalam suasana cinta yang manis. Si Long Aotian tiba-tiba datang dan tidak melihatnya selama sehari. Seperti kalimat terakhir setelah 3 musim gugur. Bukankah itu seperti 3 tahun terpisah? Beberapa teman sekelas wanita mengambil buku pelajaran mereka dan menghancurkannya pada saat bersamaan. Tenang untuk Niseki. Chen Caixia menepuk meja. Lalu dia membetulkan kacamatanya. Tapi Lin Yi, apakah kamu pandai mengobrol? Ubah topik. Saya akan mengangkat kata. Anda menjawab puisi. Setiap puisi pasti berisi kata-kata yang saya sebutkan. Ungkapkan cinta pada saat yang sama. Jika Anda bisa menjawab, saya bisa berpura-pura tidak melihat gerakan kecil Anda di kelas. Jika Anda tidak bisa menjawab, Anda bisa berdiri di belakang dan membuat denda untuk saya. Tapi dia tidak tahu. Saya sangat terkejut dengan ini. Karena Sukian-kian di sekolah menengah memiliki kepribadian yang suram. Dengan sedikit rasa rendah diri yang kompleks. Bahkan jika Anda menyukainya,
Itu terkubur dalam-dalam di hati Anda. Gadis seperti itu, sulit untuk membuka hatinya kecuali Anda mencakarnya dengan keras. Mengingat duri kehidupan masa lalunya. Dari seorang gadis kecil yang malang, berubah menjadi sosok seperti ratu. Hatiku akan menggetarkan. Dia adalah satu-satunya yang menanggung kepahitan dan kesulitan sepanjang jalan. Tapi sekarang berbeda. Aku tidak akan sendirian denganmu lagi. Ada pun tidak bisa menjawab. Bukankah lelucon itu hanya untuk pergi ke belakang dan didenda? Anda tidak bisa berhenti berbicara karena Anda menginginkan wajah, bukan? Jadi saya tersenyum dan menatap gurunya. Anda mengajukan pertanyaan? Chen Caixia berkata dengan ringan. Kata pertama kayu saya berpikir sejenak. Kemudian dia mengulurkan jarinya dan mengaitkan dagu Suqian Qian. Kemudian dengan lembut mengambil dan melakukan kontak mata dengannya. Saya melihat semua makhluk hidup adalah tanaman dan pohon. Hanya melihatmu sebagai gunung hijau. Suqian Qian menabrak mataku. Wajahnya seketika memerah. Mata mulai menghindar. Kepala sekolah dengan jelas mengatakan kepada kami untuk tidak melakukan cinta anak anjing setiap hari. Tapi ketika aku tidak punya wanita di meja di depannya. Dan dia tidak marah sama sekali. Tapi mari kita bicara sedikit lebih keras. Hanya karena belum lama ini, aku mempertaruhkan semua uangku padanya. Andai saja aku bisa masuk 10 besar dalam sebulan, dia mengeluarkan kami kartu cinta selamanya. Dan jika Anda gagal, dia akan tanpa ampun mencabik-cabik kami. Jadi untuk mendapatkan kartu ini, saya mengajari teman sekamar saya cara memiliki bayi setiap hari. Dan sebagai balasannya, dia juga mengajari saya untuk belajar, sampai kelas bahasa Mandarin. Guru menemukan gerakan kecil kami. Dia meminta saya untuk mengungkapkan cinta saya dalam puisi. Tapi premisnya adalah bahwa kata-kata pertanyaannya harus disertakan. Pertanyaan pertama adalah gunung. Aku tersenyum samar. Lalu dia diam-diam memegang tangan kecil Suqian Qian di bawah meja. Lalu dia perlahan berkata dengan penuh kasih sayang bahwa gunung dan sungai itu jauh dan luas. Galaksi di bumi. Tak satu pun dari Anda. Tentu bukan Anda. Suqian Qian mendengarkan puisi cinta yang saya katakan. Untuk sesaat, dia lupa menolak. Tangan kecilku dengan seenaknya diremas olehku. Chen Caixia terkejut. Ruang kelas tercengang. Dan Long Aotian mengacungkan jempol yang mengagumkan pada Brother Lin. Saudara-saudara, ambil buku-buku kecil dan ingat, setelah memukul seorang gadis, gunakan ini untuk menjadi kuat. Chen Caixia buru-buru melepaskan gerakan besar. Namun, jika Anda bisa menjawab ini, saya tidak akan mengganggu Anda. Bagaimana saya masih bisa mengatakan puisi dengan mudah? Chen Caixia yang marah membanting pintu di tempat. Bagaimanapun, dalam pikirannya sendiri, tidak bisa memikirkan beberapa ayat tentang pembakaran. Setelah Chen Caixia pergi, aku pergi ke Qian Qian, teman sekelas Suqian Qian. Kau tahu, mengapa aku mengucapkan kata-kata cinta itu padamu? Suqian Qian menatapku. Kepala tertunduk lemah menggelengkan kepala. Tidak. Aku berkata dengan tulus, aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Kata-kata barusan adalah rutinitas sampah yang biasa. Dirancang khusus untuk menipumu dari kegelisahan ini. Gadis kecil dunia. Kemudian manfaatkan dia ketika dia tidak memperhatikan. Ketika Anda bertemu orang seperti itu, Anda harus waspada. Suqian Qian mengangguk, tapi kemudian tiba-tiba berbisik sedikit untuk percaya. Tapi, bisakah Anda mematahkan tangan Anda dari bahu saya dulu? Di kantor di sisi lain, Sutua baru saja menyalakan sebatang rokok. Baru saja mendengar. Suara marah Chen Caixia datang dari luar pintu. Guru Su, murid-murid Anda benar-benar melanggar hukum. Lin Yi itu, di kelas saya, di depan kain seluruh kelas, Suqian Qian, dan memukul seorang gadis adalah sampah. Kelas 4 adalah bibit seperti itu di 30 besar. Anda tidak panik. Cahaya keemasan melintas di mata Wenyan Lao Su, dan Anda mulai mengertakkan gigi. Guru Lin, jangan khawatir. Aku akan ke kelas sekarang untuk mengumumkan. Jika mereka tidak masuk 10 besar dalam ujian akhir, maka aku akan memisahkan mereka. Aku tidak memisahkan mereka. Melihat ini, jantung Chen Caixia berdetak kencang. Jika Lin Yi dan yang lainnya tahu bahwa dialah yang memulainya, jangan membencinya. Jadi dia dengan cepat menasihati Lao Su untuk tidak begitu kejam. Namun, Lao Su melambaikan tangannya. Biarkan dia tidak perlu berbicara lebih banyak. Aku akan menjadi penjahat dari Tuan Lin. Setelah mengatakan itu, dia pergi tanpa melihat ke belakang. Tapi yang tidak pernah dibayangkan Chen Caixia adalah, Lao Su baru saja keluar dari kantor. Dengan senyum seperti rubah tua. Zheng Chou tidak tahu bagaimana berbicara. Alhasil, Kuoxia datang. Hehe, Tien Lin. Aku benar-benar beruntung memilikimu. Mereka berdua menjadi, dan kredit adalah milikku. Aku tidak bisa membawa cahaya jika mereka tidak berhasil. Hei, aku orang yang cerdas. Tidak lama kemudian, Lao Su mendorong pintu dan masuk ke kelas dengan wajah serius. Dan kemudian, matanya dengan cepat terkunci ke arahku dan Suqian Qian. Benar saja, Lin Yi bersandar pada Suqian Qian lagi. Ketika keduanya akan tetap bersatu, Lao Su dengan cepat batuk 2 kali. Teman sekelas Suqian Qian, mempertimbangkan nilaimu. Guru ingin membantumu menyesuaikan tempat dudukmu. Saya tidak tahu apakah Anda memiliki pendapat. Ketika menanyakan pertanyaan ini, Lao Su mengangkat alisnya. Jelas percaya diri. Bagaimanapun, Suqian Qian selalu memiliki nilai terbaik di kelasnya. Seks, murid terbaik tidak pernah bertentangan dengan guru. Namun, Suqian Qian tersipu dan menunjuk guru. Saya punya pendapat. Lao Su terkejut. Apa pendapatmu? Saya tidak ingin pindah tempat duduk. Suqian Qian diam-diam melirikku dari sudut matanya. Kemudian dia menundukkan kepalanya dan meraih seragam sekolah dengan gugup. Lao Su sedang terburu-buru. Gila berkedip padanya Suqian Qian. Apakah Anda ingin terus berada di meja yang sama dengan Lin Yi? Jangan katakannya.
Gadis konyol, Lin Yi ini akan menggertak Anda jika dia tidak ada hubungannya, memanfaatkan Anda, dan menipu Anda untuk jatuh cinta. Terus seperti ini, Anda akan segera jatuh, tepat ketika mata Lao Su akan berkedip dan merokok. Su Qianqian terus berbicara. Saya pikir, saya menyeringai. Guru yang lebih keras, saya ingin sekali. Lao Su memelototiku dengan marah. Apa yang harus dipikirkan? Apakah kalian berdua menunda pengakuanmu? Begitu ini keluar. Ruang kelas entah kenapa basi. Detik berikutnya, Long Aotian, Bo Xiao dan lainnya hampir bersama, menghamburkan bunga bersama-sama. Melihat ini, Su Qianqian menundukkan kepalanya dengan wajah merah. Tapi tidak berpindah tempat duduk adalah intinya. Kepala sekolah keterlaluan. Beri aku kedamaian. Wajah Lao Su rata-rata. Saya pikir Anda sedang melihat teman sekelas saya Lin Yi. Kelas terakhir, Tuan Lin datang kepada saya untuk mengeluh. Katakanlah Anda jatuh cinta di kelas. Ini hanya mengerikan. Guru harus dihukum. Karena kalian berdua tidak ada yang mau pindah tempat duduk. Baiklah. Saya nyatakan, mengingat Lin Yi dan Su Qianqian, mungkin ada efek negatif dari jatuh cinta. Jika ujian akhir berikutnya, keduanya gagal masuk 10 besar. Su Qianqian, Anda melakukan kelompok pertama dan baris pertama. Lin Yi, Anda membuat set terakhir, baris terakhir. Terutama Lin Yi, beri aku pengekangan. Jika perilaku Anda hari ini ditemukan oleh guru inspeksi disiplin, ini tidak sesederhana mengganti tempat duduk. Bao Buki akan dikritik oleh seluruh sekolah. Aku tersenyum samar. Tidak masalah membandingkan sikap oke. Semua orang di kelas yang kuat tercengang. Saya tidak tahu seluruh sekolah saya. Dari mana 300 senior terbawah mendapatkan kepercayaan diri mereka? Dan setelah Lao Su pergi, Long Aotian adalah yang pertama datang menghampiri saudara Lin. Olban, ini terlalu kejam. Jelas bahwa Anda dan adik ipar Anda berada di bawah satu atap. Mengapa Anda setuju untuk hubungan jarak jauh? Sahabat lain, Jibo, datang ke sisi Su Qianqian. Aku menelepon adik iparku. Su Qianqian berpura-pura membaca buku. Berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Jadi aku menepuk pundaknya. Dangkal. Jibo memanggilmu. Pedang tidak bisa bersembunyi. Su Qianqian tidak punya pilihan selain menanggapi dengan wajah merah. Jadi ada apa? Jibo melambaikan tangannya. Apa yang diinginkan kepala sekolah Anda untuk memiliki hubungan jarak jauh adalah, bagaimana menurutmu? Tidak? Yang hilang adalah pertahanan lemah Su Qianqian. Tapi di 10 besar, kondisi ini membuatnya merasakan tekanan. Dia masih memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri. Tapi paranormal? Memikirkanku? Su Qianqian berbalik menatapku. Sepasang mata bunga persik penuh kekhawatiran. Kuat aku merentangkan tanganku. Tersenyumlah dan tanyakan apa yang kamu khawatirkan? Khawatir dengan nilaiku. Haha, aku punya senjata rahasia. Melihat tatapan penasaran orang banyak, sudut mulutku berdetak. Detik berikutnya, saya tiba-tiba memeluk lengan Su Qianqian. Wajah tua itu menggosoknya begitu dangkal. Dengan bantuan Anda, saya pasti bisa menjadi siswa straighta. Anda harus melatih pemenang bergandengan tangan. Su Qianqian merasa sangat malu. Anda melepaskan saya. Saya tidak. Jika Anda tidak berjanji kepada saya, pemenang akan dicuci untuk Anda. Dan saya melakukan sesuatu seperti jari anggrek. Su Qianqian menjadi panas di sekujur tubuh setelah diperbaiki. Aku tidak tahan. Aku tidak tahan sama sekali. Aku berjanji padamu. Aku berjanji apa saja. Lepaskan dengan cepat. Mendengar ini, aku langsung melepaskannya. Dengan senyum kemenangan di wajahnya. Detik berikutnya, Long Aotian menggosokku seperti ini. Kakak yang baik, kamu harus melatih pemenang bergandengan tangan. Aku mencibir dan berguling. Oke. Setelah mengatakan itu, Long Aotian kembali ke tempat duduknya. Kelas berikutnya, aku mengandalkan keterampilan yang tak terlupakan. Pengetahuan tonik yang buruk. Tak lama kemudian bel kelas berbunyi. Su Qianqian memulai dengan ejeksi. Dengan cepat bergegas ke kafetaria. Long Aotian dan yang lainnya juga mulai mengeluarkan. Tapi Long Aotian dan yang lainnya kehilangan nasi kering mereka. Dan Su Qianqian pergi bekerja. Ketika saya sampai di kafetaria, Su Qianqian sudah memakai celemeknya. Dan dandani para siswa di jendela terdalam. Melihat sosok sibuk Su Qianqian, aku sedikit tertekan. Seorang gadis seusia ini seharusnya dilindungi oleh keluarga, dan dia harus berlari mencari sayap. Untuk ini, gadis konyol ini tidak pernah mengeluh. Sebaliknya, merasa beruntung. Anda dapat bekerja belajar di sekolah, menghemat banyak waktu. Jadi ketika memasak untuk semua orang, gadis ini selalu memiliki alis bengkok. Aku menemukan tempat untuk duduk. Dia tidak makan. Lihat saja dia dengan tenang. Long Aotian dan yang lainnya duduk di sampingku dengan piring makan. Yo, apakah ini bau asam cinta? Aku berhenti makan. Terus perhatikan kakak ipar. Aku meliriknya. Pergi dan makan dulu. Aku dangkal. Tepat ketika aku melihat ketertarikan Su Qianqian, Fatih tiba-tiba menyentuh kakakku Chen dengan lengannya. Liu Yanran ada di sini. Mendengar ini, aku menoleh untuk melihat dengan ekspresi bingung di wajahku. Saya melihat seorang gadis pirang cantik berdiri di depan saya. Lin Yi, kebetulan sekali. Bisakah saya duduk di sini? Baru saja. Pria gemuk itu keras. Lihat apa yang Anda katakan. Kakak ipar kebetulan terdengar jelas olehnya. Itu membuat hatinya entah kenapa bersemangat. Mengejarnya begitu banyak sim. Tapi bertahan begitu lama. Satu-satunya orang yang menghubunginya adalah bibiku. Kakak ipar itu. Itu memberinya perasaan tersesat dan ditemukan yang tak bisa dijelaskan. Aku melirik ke samping pada Liu Yanran. Tidak berbicara. Sebaliknya, terus melihat siswa berpakaian. Su Qianqian melihat ekspresi dingin di wajahku. Liu Yanran diam-diam mengertakkan giginya. Sudah terungkap fakta bahwa kamu masih menyukaiku. Bahkan lebih sulit didapat. Apakah harus aku
Ambil inisiatif karena setelah beberapa saat dia tersenyum ke 01. Ujian masuk perguruan tinggi setengah tahun lagi. Apakah Anda punya rencana? Aku tidak melihatnya begitu acuh tak acuh sehingga dia tidak punya rencana. Terutama ingin mengejar seorang gadis. Liu Yanran diam-diam senang. Tapi masih berpura-pura bingung di permukaan. Gadis seperti apa yang kamu suka? Gadis itu adalah yang paling cantik yang pernah kutemui dalam hidupku. Gadis terbaik, sisa hidup. Seharusnya tidak ada yang lebih baik darinya. Pipi Liu Yanran memerah. Aku merasa jantungku berdegup kencang. Apakah statusnya begitu tinggi di hatinya? Kosongkan daftar SIM ketika aku kembali. Seluruh daftar meninggalkanmu sendirian. Setelah beberapa saat, dia tampaknya telah mengambil keputusan. Gigit bibir tipismu dan katakan dengan sungguh-sungguh, Linyi, aku sudah memikirkannya. Maafkan aku. Aku ingin menunggu sampai setelah lulus. Jika bisa. Tapi dia belum selesai. Aku mendengar Long Aotian meneriakkan Kakak Lin lagi. Apakah begitu banyak hidangan untuk kakak ipar? Wenyan Liu Yanran buru-buru bangkit dan melihat. Aku melihat bahwa aku telah menyajikan makanan mewah. Datang ke arahnya. Liu Yanran secara alami mengulurkan tangannya untuk menerimanya. Tapi aku segera melintas Pan Zhou dan gemetar melewati. Inilah yang saya bayar. Apa yang kamu lakukan? Liu Yanran tiba-tiba dimarahi oleh saya. Terjebak di tempat. Lalu dia melihat Long Aotian. Melambai keras pada seorang gadis. Kakak ipar? Liu Yanran tercengang. Saya merasa seperti badut. Ada banyak pembicaraan. UPS aku pergi. Sangat memalukan. Aku malu? Jari-jari kakiku memetik telapak sepatuku. Tangan masih di udara. Saya kira dia tidak mengharapkan siapapun untuk menolaknya. Mendengar obrolan di sekitar. Liu Yanran memiliki beberapa keraguan tentang kepergian hidup. Aku mengabaikannya. Sebaliknya, dia menertawakan Su Qianqian yang memerah dan melambaikan tangannya. Cepat datang. Mendengar panggilan saya, Su Qianqian tanpa sadar berlari mendekat. Saya takut akan tercengang karena saya berlari perlahan. Mengalahkan. Lagi pula, itu menakutkan ketika saya galak. Su Qianqian telah melihat saya berkelahi dengan orang-orang di luar sekolah sebelumnya. Waktu dia membeli salep untuk kembali ke sekolah, sekelompok pang tiba-tiba berjalan ke arahnya. Adik perempuan itu terlihat baik. Bermain dengan saudara laki-laki Anda. Bawa Anda ke Habir. Tepat ketika pang siap untuk bergerak. Kepala sekolah dan saya tiba tepat waktu. Guru Su, saya berencana untuk menakut-nakuti mereka dengan tekanan mikro dari kepala sekolah. Kelas mana yang Anda teriaki dengan keras? Siapa kepala sekolah? Berapa poin yang Anda dapatkan pada ujian akhir? Tidak apa-apa untuk tidak menyebutkan. Sebutkan pang kecil ini dan langsung mudah tersinggung. Dia maju dan menampar Lau Su lubang besar. Melihat ini, saya tidak mengatakan sepatah kata pun. Saya berani bergegas. Dan Lau Su menutupi wajahnya dengan satu tangan dan berteriak. Waktu itu saya memukul selusin. Taruh kelima pang di rumah sakit. Kalau sudah begini, Su Qianqian tidak berani mengabaikan. Tinju begitu kuat. Anda harus menangis selama beberapa hari jika dipukuli. Tapi karena rasa malu, dia selalu berlari dengan kepala tertunduk. Ketika saya tiba-tiba muncul di depannya, dia tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Akhirnya, itu memukul dadaku dengan kuat, meneteskan mimpi. Su Qianqian menutupi dahinya dengan kedua tangan. Maaf, kataku serius. Jika permintaan maaf berguna, mengapa Anda membutuhkan polisi? Hati Su Qianqian menegang. Saya pikir saya akan dipukuli. Dia berkata dengan sedikit keluhan bahwa saya tidak bersungguh-sungguh. Dan aku menatapnya. Sebagai permintaan maaf, Anda bisa makan dengan saya. Su Qianqian mengangguk patuh, lalu duduk di seberangku. Saya Long Aotian dengan mata asli. Mereka terus menulis di meja lain. Melihat ini, saya meletakkan piring untuk makan. Didorong di depan Su Qianqian. Su Qianqian, terima kasih banyak telah membantu saya membuat pelajaran. Jadi makanan ini ada pada saya. Su Qianqian menggelengkan kepalanya dengan lembut. Mengulurkan tangan dengan satu tangan dan mendorong piringku menjauh. Lalu dia mengeluarkan kotak makan besi. Letakkan dengan hati-hati di atas meja. Tidak? Saya punya makanan sendiri. Dia membuka kotak makan siangnya. Di bawah ada nasi. Dan itu ditutupi dengan kubis rebus. Anda bahkan tidak bisa melihat minyak atau air. Aku menyipitkan mata. Tiba-tiba, dia menampar sumpit di atas meja dengan keras. Tanya Su Qianqian dalam hati. Apakah kamu tidak ingin berada di mejaku? Su Qianqian sangat takut sehingga wajah kecilnya panik. Asam hidung. Mata memerah seketika. Aku tidak ingin berada di meja yang sama denganmu. Aku tidak memilikinya. Kali ini air mata bergulir di mata untuk sementara waktu. Itu hancur menjadi banyak kelopak dan jatuh ke bawah. Aku sakit melihatnya. Tapi permukaannya masih terlihat serius. Lalu aku bertanya padamu. Karena kamu tidak ingin berada di meja yang sama denganku. Mengapa kamu hanya makan begitu banyak? Anda bahkan tidak bisa mendapatkan cukup untuk makan? Dari mana kekuatan itu berasal untuk belajar? Anda bilang Anda tidak bisa makan cukup. Apakah Anda yakin bahwa Anda akan masuk 10 besar di kelas? Su Qianqian mengangguk. Dia melihat mataku yang galak, masih menggelengkan kepalanya dengan lemah. Mulai hari ini dan seterusnya, saya mengemas semua 3 kali makan sehari untuk Anda. Dan Anda tidak perlu bekerja paruh waktu di kafetaria. Hanya menjadi tutor pribadi saya. Gaji dihitung dengan 100 yuan per jam, sampai hasil ujian akhir keluar. Ada komentar? Su Qianqian mengangguk, menggelengkan kepalanya lagi. Saya punya sedikit saran. Bisakah gaji lebih rendah? Apakah 1 yuan per jam baik-baik saja? Aku menggelengkan kepalaku. Tidak. Mulut kecil Su Qianqian mengempis. Teredam. Bisakah saya menyelesaikan hari terakhir saya di kafetaria? Ini baik-baik saja.
Ayo makan dulu. Su Qianqian menjawab. Kemudian dia diam-diam membuka kotak makan siangnya. Tarik mulut kecil. 1 gigitan kubis dan 1 gigitan nasi. Kuat. Aku merebut kotak makan siang Su Qianqian secara langsung. Lalu mendorong piring di depannya. Tukarkan makan siang hari ini di siang hari. Apakah begitu lezat makan ini setiap hari? Mengatakan, aku mengambil sumpit Su Qianqian untuk segera menarik. Kirim kubis rebus dicampur nasi ke mulutmu. Wajah kecil Su Qianqian langsung diwarnai merah. Lin Yi orang jahat besar. Makan dengan sumpit bekasmu. Bukankah itu sama dengan ciuman tidak langsung? Menindas ekspresi Su Qianqian pengap. Gigitan kecil nasi bakar. Hanya saja, jangan makan sayuran. Protes diam-diam ini membangkitkan ketidakpuasan saya yang kuat. Jadi saya mengambil sepotong daging babi rebus dan menyerahkannya ke mulutnya. Buka mulutmu. Perlawanan Su Qianqian tidak efektif. Pada akhirnya, saya hanya bisa dengan patuh membuka mulut kemerahan saya, menunggu kepalaku. Penindasan lagi. Ada banyak orang di sekitar. Teman sekamar yang buruk itu galak dan mendominasi. Setelah kembali ke kelas setelah makan malam, Su Qianqian dari tas sekolah, keluarkan tas kain biru kecil, dan dia mengeluarkan uang $20. Serahkan padaku. Aku tidak bisa membiarkanmu mentraktirku makan malam dengan sia-sia. Apakah 2020 cukup untukku? Tidak? Saya setuju bahwa Anda akan membantu saya dengan pekerjaan rumah saya. Saya akan membantu Anda dengan 3 kali makan. Lalu saya akan membayar Anda 100 per jam. Apakah Anda pikir saya bercanda? Su Qianqian menggelengkan kepalanya dengan keras kepala. Dan Anda banyak membantu saya. Kami adalah teman semeja selama 2,5 tahun. Saya hanya membantu Anda dengan pekerjaan rumah Anda. Saya tidak dapat menagih Anda. Aku mengepalkan tangan. Aku berkata, kenapa kamu begitu keras kepala? Apakah kamu ingin dipukuli? Su Qianqian secara naluriah mengecilkan lehernya. Tapi mereka terus menatapku. Jika Anda memukulinya, hajar. Tren bahwa saya tidak dapat mengambil uang Anda pula. Maka Anda tidak bekerja paruh waktu. Dari mana Anda mendapatkan uang? Lihat aku tidak setelah mengepalkan tangan. Su Qianqian tersenyum bahagia. Apakah tidak apa-apa? Saya menabung 10.000 sebagai tutor di liburan musim dingin dan musim panas. Cukup untuk memiliki keraguan. Untuk apa Anda menabung begitu banyak uang? Mengapa Anda tidak makan sesuatu yang enak ketika Anda punya uang? Lagi pula, 10.000 yuan pada tahun 2009 memang banyak. Saat itu, gaji bulanan rata-rata hanya 800 yuan. Su Qianqian menundukkan kepalanya. Berbisik bahwa biaya kuliah membutuhkan uang. Nenek juga tidak dalam keadaan sehat. Saya menyimpan sebagian untuknya ke dokter. Jadi saya tidak berani menghabiskan uang tanpa pandang bulu. Tapi hal yang tidak terduga adalah, setelah saya menyentuh hidung saya, sedikit malu. Bisakah Anda meminjamkan saya? Su Qianqian berkedip. Berapa banyak yang ingin Anda pinjam? Setelah mengatakan 10.000, mataku sedikit menghindar. Aku ingin meminjam dan menembak Nizizi Jane lagi. Pinjamkan padaku. Su Qianqian menggelengkan kepalanya. Maaf Ling Ni, aku tidak bisa meminjamkanmu begitu banyak. Aku akan menghemat 150 yuan untuk biaya hidup bulan ini. Liburan musim dingin semester ini sangat singkat. Saya tidak punya banyak waktu untuk bekerja paruh waktu. Jadi tinggalkan 50. Bisakah saya meminjamkanmu 9.800? Aku bahkan tidak bisa menatap matanya ketika aku mendengarnya. Gadis kecil itu bekerja keras dan menabung 10.000 yuan. Saya meminjam semuanya sendiri. Bukankah itu agak terlalu keras? Ini adalah ketika Anda pergi ke perguruan tinggi dan menyimpan uang untuk perawatan medis nenek. Bagaimana jika saya meminjamnya dan tidak membayar Anda kembali? Su Qianqian menggelengkan kepalanya. Lihat aku. Dia menundukkan kepalanya dan meraih sudut pakaiannya dengan tangan kecilnya. Entahlah, mungkin menangis sebentar. Gadis ini, kau dan aku mengulurkan tangan dan menggosok rambutnya. Sangat konyol. Pinjamkan aku dan aku akan segera membayarmu kembali. Dan kemudian kita pergi ke ATM di sekolah. Tidak lama kemudian, Su Qianqian tersenyum dan berkata dengan wajah pujian. Lin Yi berbalik. Aku menyeringai. Tidak heran dokter mengatakan aku memiliki perut yang buruk. Tidak bisa makan keras. Sepertinya aku ditakdirkan untuk makan nasi lembut. Pipi Su Qianqian memerah. Saya tidak tahu apakah saya memuji diri sendiri. Ketika kami kembali ke kelas, saya melihat bahwa Jibosia sedang membaca telapak tangan Long Aotian. Dia menyombongkan diri bahwa kakeknya adalah keturunan fotografer generasi 87. Dia juga mengatakan bahwa jika ibunya tidak memaksa dia pergi ke sekolah, maka dia harus menjadi pewaris fotografer generasi ke-88 sekarang. Wenyan, aku mengulurkan telapak tanganku dengan santai di depannya, lalu bantu aku melihatnya. Tapi yang tidak pernah terpikirkan olehku adalah, bantu Long Aotian membaca telapak tangannya sedetik yang lalu. Jibo Xiao, yang masih tertawa terbahak-bahak sampai perutnya sakit. Detik berikutnya, seluruh wajah suram dan menetes. Ringo, infra hidupmu. Melihat Jibo Xiao dengan ekspresi serius di depannya, aku terkejut. Jika aku tidak dilahirkan kembali, maka aku juga tidak akan mempercayainya. Peraba tangan ini. Tetapi di kehidupan sebelumnya, saya mati muda di usia 30-an. Dan inilah yang masuk akal. Tapi kemudian aku tersenyum bebas. Bahkan jika hidup ini seperti yang sebelumnya, hanya hidup sampai usia 30-an, itu sudah cukup. Bisa menebus penyesalan yang tidak pernah bisa dibuat-buat. Apalagi yang harus tidak puas, Tuhan memperlakukan dirinya sendiri dengan baik. Dan saya berkata, kita semua memiliki kehidupan. Hidup ini singkat,
Hidup ini singkat, hargai momennya. Tapi aku baru saja selesai berbicara. Su Qianqian tiba-tiba berjalan lurus di depanku. Dua bulir air mata bening menggantung di kedua sisi pipinya, dan sepasang bunga persik yang indah. Matanya merah. Aku belum pernah melihatnya menangis seperti ini. Tiba-tiba jantungku berdegup kencang. Apa yang kamu lakukan? Saya melihat Su Qianqian memasukkan jarinya ke dalam mulutnya. Gigi terbuka. Darah mewarnai baris atas dan bawah gigi putih menjadi merah. Dan kemudian dia meraih tanganku. Air mata jatuh di telapak tanganku. Saya disambar petir, menatap gadis di depannya. Rasanya seperti waktu tumpang tindih saat ini. Dalam kehidupan saya sebelumnya, Su Qianqian mengaku kepada saya dan saya menolak. Dan alasan menolak aku orang berumur pendek. Saat itu, Su Qianqian memberitahuku dengan cara yang sama bahwa hidupmu singkat. Membantu Anda bergaul dengan hidup Anda. Aku bisa memberimu hidupku. Dia sepenuhnya fokus. Jari telunjuk di garis hidup saya. Perlahan dengan ujung jari. Darah merah cerah. Sembuhkan infra kehidupan yang rusak lagi. Darah bercampur air mata. Meninggalkan jejak di telapak tanganku. Jejak yang tak terhapuskan dalam hidup ini. Saat ini, dia menunjukkan senyum dangkal Lin Yi. Hidupmu singkat? Aku akan membantumu. Suara halus dan tajam terdengar. Ruang kelas tidak pernah sepi, dan semua orang membeku. Aku hanya merasakan arus hangat naik di punggungku, kemudian langsung ke dahi dan mengalir ke seluruh tubuh. Dan aku tidak tahan lagi. Peluk gadis konyol di depanmu. Ini seperti menyatu dengan tubuh. Inilah saatnya. Ruang kelas meledak dalam sorak-sorai yang belum pernah ada sebelumnya. Long Aotian menginjak bangku dan mengibarkan bendera. Pernikahan di tempat, sebarkan bunga. Di tahun ketiga sekolah menengah, siswa hampir tidak memiliki liburan. Dan hari ini kebetulan Sabtu malam. Tidak perlu belajar di malam hari. Jadi sepulang sekolah, Su Qianqian dan aku keluar dari kelas untuk makan bersama. Sudah ramai di sekitar. Di tengah keramaian, gadis konyol sedikit malu. Baru saja mengambil 2 langkah. Kepalaku membentur bahuku. Dia meletakkan tangannya di atas dahinya. Mohon maaf dengan tergesa-gesa. Maaf? Aku tidak bermaksud. Aku mengulurkan tanganku dan terkekeh. Biarkan aku memelukmu. Pipi Su Qianqian memerah. Ulurkan tangan kecil, tapi buru-buru mengambilnya kembali. Ada terlalu banyak orang di sekitar. Pada kesempatan ini, berpegangan tangan adalah tantangan besar baginya. Saya tidak memaksa terlalu banyak orang. Bagaimana jika kita terpisah? Ambil lengan bajuku. Wenyan Su Qianqian mengulurkan tangan kecilnya dengan ragu-ragu. Ambil lengan bajuku. Namun, jari telunjuk dan ibu jari hanya mencubit tepi lengan baju. Karena takut menabrak pakaianku, aku hanya akan mengambil ini. Aku tersenyum remeh, lalu kamu meraihnya. Kemudian Su Qianqian mengikutiku dari dekat. Dia berkedip. Bulu mata panjang berkibar, seperti ekor kecilku. Seperti anak anjing yang takut ditinggalkan pemiliknya. Lihat punggungku. Ada riak di hati Su Qianqian. Begitu banyak hal yang terjadi hari ini. Lin Yi tidak hanya menciumnya. Dia juga disebut kakak ipar oleh saudara laki-lakinya yang baik. Tapi apakah Lin Yi akan benar-benar menyukainya? Jangan terlalu banyak berpikir. Hanya hubungan teman semeja biasa. Dan Su Qianqian memikirkannya dan putus lagi. Aku tiba-tiba berhenti berjalan. Ia berbalik menatap gadis manis di depannya. Benar saja, itu berdentang. Su Qianqian memukul dadaku lagi. Dia menutupi kepalanya dan meminta maaf lagi. Maaf aku menabrakmu lagi. Aku sangat bodoh. 3 kali sehari. Kenapa kau begitu bodoh? Tepat ketika dia diam-diam dianiaya. Aku tersenyum. Kenangan lembut tidak penting. Hal ini membuat Su Qianqian sedikit tercengang. Hari ini 01. Tampaknya sedikit berbeda dari sebelumnya. Sangat lembut. Namun, detik berikutnya, dia merasa terlalu banyak berpikir. Karena aku muncul otaknya. Su Qianqian menutupi dahinya. Mulutnya kempis. Lin Yi, kenapa kau selalu menggangguku? Cina klasik. Aku mengulurkan tangan dan menggosok tempat dia baru saja dipermainkan sendiri. Kesalehan berbakti tidak bisa sepenuhnya salahku. Su Qianqian cemberut. Kaulah yang menggangguku. Jangan salahkan kamu, salahkan aku. Dan aku tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia mengulurkan jari dan bertanya. Lalu kamu tahu kenapa? Apakah cowok selalu suka menggertak cewek? Su Qianqian menggelengkan kepalanya dan tidak tahu. Aku merasakan kepalanya. Itu karena, ketika seorang anak laki-laki melihat sesuatu yang sangat lucu, akan ada dorongan untuk mencubit. Ini disebut perilaku impulsif agresif. Sederhananya, itu untuk mencegah Anda menjadi imut sampai mati. Otak mengeluarkan perintah yang berlawanan untuk mencapai keseimbangan. Jadi kau tahu kenapa aku mengganggumu? Kan? Kamu sangat lucu dan menawan. Pipi Su Qianqian memerah oleh pujianku, tapi tetap berbisik bahwa aku tidak cantik atau imut. Mataku sedikit menyipit. Tersenyumlah begitu buruk sehingga mengapa saya hanya menggertak Anda? Jangan merundung orang lain. Liu Yanran mengirimkannya ke pintumu hari ini. Saya tidak tertarik sama sekali. Itu karena kamu yang paling lucu di mataku. Apakah Anda pikir ini masalahnya? Su Qianqian akan dibodohi dan lumpuh. Saya pikir apa yang saya katakan benar-benar masuk akal. Jadi dia menundukkan kepalanya dan bertahan dengan lemah. Aku tidak semanis yang kamu katakan. Tapi itu benar-benar bukan salahmu. Aku terlihat kaget. Tapi aku tersenyum di hatiku. Gadis konyol ini sangat imut. Dia percaya semua yang dia katakan. Tapi kemudian adegan berikutnya hanya membuat mataku melebar. Karena aku tinggi. Jadi dari perspektif atas ke bawah, wajah Su Qianqian terlihat semakin mungil. Saat dia menatapku, mulut kecil kemerahan yang berkilau itu. Ini sangat menggoda. Melihatnya, saya ingin mengambil napas keras, merasakan tatapan agresifku. Mata Su Qianqian menghindar dengan tergesa-gesa.
Aku akan bekerja. Selamat tinggal Lin Yi. Kemudian dia menemukan celah. Cuka tergelincir dan lolos. Dan yang tidak pernah saya duga adalah, Su Qianqian hanya menoleh. Wajahnya tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Sepasang mata bunga persik yang kabur. Seperti bulan sabit yang baru saja terbit di langit. Tidak ada yang akan mengira bahwa saya hanya akan menggertak Anda. Jangan merundung orang lain. Bisa membuat gadis ini bahagia untuk waktu yang lama. Aku mengikuti punggung Su Qianqian. Bergumam pada dirinya sendiri. Diketahui bahwa saya memiliki seorang gadis seperti itu. Jangan menangis karena iri. Dalam 2 tahun. Bangun di pagi hari. Su Qianqian mengatakan kebencian di telingaku. Kamu menghancurkan rambutku. Orang-orang itu tidak bisa menggigit giginya. Lalu aku pergi ke warnet bersama Long Aotian dan yang lainnya. Sampai jam 7 malam. Aku kembali ke kafetaria. Kafetaria tahun 2009 lalai dalam manajemen. Semua jenis noda minyak dan air kering dapat dilihat di mana-mana di belakang kafetaria. Dan salah satu dari sedikit tempat di sana adalah atap kosong yang relatif bersih. Ada seorang gadis konyol menggosok piring dengan keras. Segera, seorang kakak perempuan tertua membawa baskom besar berisi makanan yang sudah dicuci. Ada sisa makanan di piring. Anda bisa mencium bau amis dari jauh. Suster Mei? Su Qianqian tersenyum sopan pada kakak perempuan tertua. Kemudian dia mengambil baskom besi dari tangannya dan mulai bekerja. Kakak tertua di tengah telah membujuknya untuk beristirahat. Tapi Su Qianqian menolak. Karena dia harus bergegas untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sehingga Anda punya waktu untuk belajar dan meningkatkan nilai Anda. Untuk terus berada di meja yang sama denganku. Memikirkan gadis konyol ini, dia menyikat lebih keras. Saat itu, seorang gadis dengan kuncir kuda datang berlari. Berlari dan menggosok. Bangun lengan bajumu, Suster Qianqian. Aku keluar kelas. Biarkan aku membantu. Saya memiliki kesan tentang gadis ini. Ini teman sekamar SMA Su Qianqian Gu Qingqing. Dia juga sahabat Su Qianqian yang tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tidak lama kemudian, Lao Su dan murid berpakaian guru yang meeting datang. Dia pertama kali mengeluarkan uang $10. Berikan pada Su Qianqian. Lalu keluarkan 3 lembar uang 100 yuan lagi. Nak, 10 yuan ini adalah gajimu hari ini. 300 ini adalah bonus Anda. Melihat penampilan tak bernyawa Su Qianqian, Yang Meiting tidak memberinya kesempatan untuk menolak. Secara paksa memasukkan uang itu ke tangan Su Qianqian. Anak konyol, ambillah. Anda pantas mendapatkannya. Jika Anda mengalami kesulitan, Anda bisa datang ke guru. Di masa depan, diterima di universitas yang bagus pasti akan membawa kesulitan. Su Qianqian tidak menolak lagi. Mengangguk lembut, terima kasih, Pak Yang. Tunggu sampai semua pekerjaan di kantin selesai. Ini sudah jam 8:30 malam. Gu Qingqing meraih lengan Su Qianqian. Keluar dari kantin sekolah, memegang salinannya di tangan. Sisa dari kafetaria. Dia memperhatikan dari kejauhan dari awal sampai akhir. Tidak keluar. Lagi pula, di lingkungan itu, tidak peduli bagaimana saya muncul. Itu akan menyentuh harga diri kecil yang sensitif dari gadis kecil itu. Jadi setelah menunggu beberapa saat, saya pergi ke gedung asrama putri. Namun, baru saja sampai di pintu, saya melihat bibi asrama mengerutkan kening ke arah saya. Anak laki-laki asrama perempuan berhenti. Aku menggenggam tinjuku dan tersenyum dan menyapa bibi. Saya mencari Su Qianqian. Bisakah Anda memberitahu saya? Bibi asrama menatapku sekali. Setelah melihat bahwa saya agak bajingan dan tampan, saya pikir saya pasti sampah. Jadi dia segera melambaikan tangannya. Terlihat tidak sabar dan pergi dengan cepat. Jangan datang ke asrama putri begitu terlambat. Jadi aku menyentuh hidungku. Kepala sekolah adalah kerabatku Wenyan. Bibi asrama panik. Cepat dan biarkan aku menunggu. Dan dia berbalik dan dia langsung menaiki tangga. Pada saat ini, ketika Su Qianqian kembali ke masa jayanya, dia ingin mengganti pakaiannya dan mencuci rambutnya, dan melihatnya mencuci begitu keras. Su Qingqing bertanya pada Qianqian dengan beberapa keraguan. Potong rambutmu begitu lama. Apakah kamu tidak takut anak-anak nakal di kelas akan bermain dengan rambutmu? Pertanyaan ini membuat wajah Su Qianqian sedikit panas. Dia tidak tahu mengapa dia memiliki rambut panjang. Tapi rambutnya selalu menjadi bagian yang paling dia pedulikan. Merawatnya setiap hari. Dijamin bersih. Ingat seseorang saat istirahat. Suka menyelesaikan rambutnya. Kadang-kadang aku bahkan tidur di bantalku oleh rambutnya. Wajah kecilnya bahkan lebih panas dan kuat. Gu Qingqing memiliki wajah Hui. Saudari Qianqian, apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Tidak akan diberitahu olehku. Benar-benar ada anak laki-laki di kelasmu yang memainkan rambutmu, kan? Tidak, saya tidak. Su Qianqian berbisik sophistry. Dia hanya suka tidur di bawah rambutku. Qingqing, izinkan aku bertanya padamu. Jika seorang anak laki-laki menciummu di kelas, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan memberinya lubang besar. Wanita tua yang emosional akan bertanya apakah Anda bisa menahan pemukulan. Gu Qingqing meletakkan tangannya di pinggangnya. Katakan tanpa ragu. Su Qianqian mengecilkan lehernya. Tetapi jika dia masih mengundang Anda untuk makan malam di siang hari, ini adalah makanan biasa. Ini adalah jenis dengan babi rebus, udang dan paha ayam. Tentu saja tidak. Aku ingin menciumku setelah 1 kali makan. Mengatakan itu, Gu Qingqing tiba-tiba bereaksi. Menatapnya dengan mata terbuka lebar dan terkejut. Qianqian, apakah kamu sedang jatuh cinta? Tidak, saya tidak. Su Qianqian membisikkan penyangkalan. Tapi dengarkan nada itu. Anda dapat mendengar perasaan kurang napas. Belum? Dia telah mencium Anda di kelas. Aku mengundangmu makan malam untuk membujukmu. Lebih baik membawamu turun. Aku bertanya apakah dia memperlakukanmu. Mengatakan beberapa kata sayang. Misalnya,
Saya ingin menggambar seluruh dunia dengan pena. Saya berharap Anda hidup sejahtera seperti ini. Su Qianqian menggelengkan kepalanya dengan pipi merah. Dan kemudian dia mengatakan sesuatu. Puisi cinta yang saya ceritakan di kelas. Dan lihat nyimpo maniak di wajahnya. Gu Qingqing segera bersiap untuk mendidiknya. Namun, saat itu, bibi asrama datang untuk mengetuk pintu. Su Qianqian, ada seorang anak laki-laki tinggi dan tampan datang untukmu di bawah. Su Qianqian mendengarkan perkenalan bibi asrama. Ketahuilah ini aku. Dalam sekejap, hati kecil itu berdenyut. Lalu aku turun sebelum aku bisa meniup rambutku. Dan baru saja bertemu denganku. Dia berkata maaf sedih. Aku baru saja mencuci rambutku. Sedikit terlambat. Bisakah kamu tidak mengalahkanku? Aku akan menembak kepalanya ketika aku melakukan sesuatu. Jika kamu bisa menemaniku makan malam, aku tidak akan menghajarmu. Su Qianqian secara alami tidak akan menolak hal sebaik itu. Tapi detik berikutnya, aku mengatakan sesuatu yang membuatnya tercengang. Dan aku mengulurkan tangan padanya dan dia meraih tanganku. Su Qianqian ruo-ruo menggelengkan kepalanya dan menolak. Namun, saat itu, sepasang suami istri sedang berjalan ke arah kami. Gadis itu terus berbicara dengan anak laki-laki itu dan dia tidak menyukainya lagi. Dan pria itu terus meminta maaf. Tapi tidak peduli apa, gadis tidak menerimanya. Sampai akhir, anak laki-laki pengganggu itu secara paksa membungkuk dan mencium gadis itu. Keduanya berbaikan. Dan saya terinspirasi. Dia berbalik untuk melihat Su Qianqian. Lalu injak kakimu. Dengan wajah sedih, bersiaplah untuk belajar dari contoh. Tapi aku hanya mengucapkan 3 kata bahwa kamu tidak mencintaiku. Su Qianqian buru-buru meletakkan tangannya di telapak tanganku. Wajahnya bersemu merah. Mata besar terus mengedipkan mata padaku. Mata jelas di luar. Jangan gila. Aku juga tidak bisa melakukannya. Mengulurkan tangan untuk mengambil tangan kecilnya. Namun, hanya di bawah. Perasaan dingin datang. Dan aku membentangkan tangannya. Saya melihat jari yang menggigit kulit. Dengan bandit. Mengapa saya begitu impulsif ketika saya menggosok tangan kecil itu? Su Qianqian mengangkat kepalanya. Jelaskan dengan lembut. Kami juga memiliki peramal tua di sana. Ketika saya masih kecil, saya mendengar orang tua berkata, infra kehidupan di telapak tangan saya patah. Anda membutuhkan ujung jari yang tulus untuk melanjutkan. Saya tidak tahu apakah itu tahayul feodal atau bukan. Tapi bersiaplah. Suara halus dan kosong berdesir di hati saya. Dan saya mengulurkan tangan dan saya menusuk di telapak tangannya. Depresi? Kamu sangat buruk. Su Qianqian agak galak. Ada apa denganku? Aku terkekeh. Kamu sangat baik padaku. Aku hampir menawarkan tubuhku padamu. Untungnya, aku menahan diri. Wajah kecil Su Qianqian langsung tersipu linyi. Jangan terlalu banyak berpikir. Kami adalah teman semeja. 2,5 tahun persahabatan. Jangan khawatir tentang itu. Selain itu, saya hanya berdarah. Tidak masalah. Aku menganggukkan kepalaku. Kamu juga gadis pertama yang berdarah untukku. Dangkal. Aku akan menghargai saat pertama kali aku berdarah untukku. Su Qianqian selalu merasa ada yang tidak beres. Tapi aku tidak bisa memberitahu Linyi. Terima kasih telah mengundangku makan siang. Aku menyeringai. Sama-sama saat membuka mulut. Tidur bersama saat ada waktu. Su Qianqian lebih galak. Kuat aku menyentuh hidungku. Hai. Pangsit? Ayo makan pangsit bersama saat ada waktu. Oke, mengatakan itu, Su Qianqian mengedipkan mata padaku. Bulu mata panjang tergeletak di sebuah pintu. Bagaimana dia tahu aku suka pangsit? Sangat manis. Sungguh suatu berkah memiliki teman sekamar yang baik. Lihat sepasang mata bunga persik gadis konyol ini. Menyipitkan mata menjadi bentuk bulan sabit kecil. Lalu aku saling mengunci telapak tangan dan jari-jarinya. Pegang aku erat-erat, lalu memasukkannya ke dalam saku. Cuaca semakin dingin. Memegang seperti ini adalah untuk menjadi penuh. Kamu tidak berpikir aku mencoba memanfaatkanmu, kan? Su Qianqian melirikku, lalu menggelengkan kepala dan berbisik, kamu bukan orang seperti itu. Hanya saja jangan masuk angin. Kita bisa belajar dengan giat. Dapatkan nilai bagus. Lanjutkan persahabatan teman semeja 2,5 tahun kami. Aku menyipitkan mataku untuk setuju dengannya. Tapi saat aku diam-diam bangga, Su Qianqian tiba-tiba meringkuk mulutnya. Lihat aku. Teredam. Lalu bagaimana kamu menjelaskan apa yang kamu cium pagi ini? Aku tercengang. Bagaimana gadis kecil ini menjadi begitu pintar? Tidak? Lalu aku menarik napas dalam-dalam. Melihat Su Qianqian dengan serius, saya sangat umum, datar. Jika Anda berpikir saya melakukan sesuatu yang salah, Anda dapat membunuh saya dengan cara yang sama kapan saja. Ayo, aku akan berdiri di sini dan jangan bergerak untukmu. Sayang, cium aku sampai mati. Wajah cantik Su Qianqian bersemu merah. Ada banyak orang datang dan pergi di pinggir jalan. Aku percaya padamu. Ayo pergi saja. Akhirnya aku berhenti menggodanya. Tanya, kamu belum makan malam, kan? Su Qianqian tidak akan berbohong di depanku, hanya mengangguk jujur. Kuat, aku akan berpura-pura marah dan aku akan mengajakmu makan malam. Dengarkan aku di masa depan. Apa yang orang pikirkan tentang aku ketika aku membuatmu kelaparan? Su Qianqian yang kuat tidak berani keras kepala denganku. Anda hanya bisa dipimpin oleh saya dengan patuh. Hanya ketika Anda kenyang, Anda dapat memiliki kekuatan untuk menguji 10 besar di usia Anda. Sehingga Anda dapat terus berada di meja yang sama. Pikirkan ini. Su Qianqian menatap mata sampingku. Untuk masuk 10 besar dalam ujian akhir. Paranormal hari ini benar-benar bekerja keras. Bahkan waktu kelas serius. Dengarkan dirimu sendiri, jelaskan poin pengetahuan terlebih dahulu. Persahabatan 2,5 tahun ini di meja yang sama. Dia peduli. Su Qianqian menatapku dengan tenang. Mata tertuju. Penuh perhatian. Bunga persik yang indah itu hanya memiliki bayanganku di matanya. Untuk waktu yang lama,
Tangan kecilnya terkepal erat. Aku diam-diam berkata dalam hati bahwa aku patuh. Aku akan makan dengan baik. Tidak lama kemudian, kami berdua tiba di sebuah restoran mie tua. Segera setelah itu, Su Qianqian melihat meja yang penuh dengan daging sapi dan kambing. Mata melebar. Air mata yang tidak memuaskan ditelan dari tenggorokan. Lebih banyak istri. Namun, saat ini, dan perutnya keroncongan. Pipi Su Qianqian memerah. Beberapa tidak berani menatapku. Aku tersenyum. Diam. Sebaliknya, dia bercampur sesuai dengan keinginannya. Kemudian Su Qianqian mengambil mie. Mulut kecil, meskipun lapar. Tapi aku minta maaf untuk melahapnya. Hanya mengintip saya dari sudut mata saya. Melihat ini, saya juga sangat tidak berdaya. Su Qianqian yang luar biasa sangat tidak percaya diri. Makan saja mie. Mereka semua sangat berhati-hati. Takut dengan cara saya makan mie, membuat kesan buruk pada saya. Jadi saya dilahirkan untuk menakut-nakuti dia agar makan. Giling lagi dan pukul Anda. Su Qianqian mengambil sumpit dan dengan cepat menariknya. Aku memasukkan segenggam mie ke mulutku sebelum mendongak. Melihat sepasang mata bunga persik dengan kabut air itu. Makan saja mie dan kamu akan menggangguku juga. Aku meliriknya. Mengapa? Apakah Anda punya pendapat? Tidak ada kayu? Tidak ada Su Qianqian? Cepat tundukkan kepalamu untuk bekerja. Nenek benar. Jangan memberi nasihat kepada orang lain dengan mudah. Karena orang lain akan menempatkan orang yang mengajukan pertanyaan. Selesaikan sebagai masalah. Berbahaya? Dihindari. Setelah makan, aku tidak mengajaknya jalan-jalan di hutan. Sebaliknya, bawa dia langsung kembali ke asrama. Lagi pula, ini sudah pukul 10. Jika kamu kembali nanti, pasti akan dicatat oleh asrama. Tapi inilah yang kami tidak ketahui. Ketika kami berdua tiba di gedung asrama putri, bibi asrama dan Su Qingqing menatap kami bersama. Jari-jari saling bertautan. Melihat Xiaoling begitu tampan, dia masih bisa bernapas. Aku kira itu pasti sampah. Cina klasik. Gu Qingqing ingin bergegas dan mengambil suster senior King kembali. Tapi bibi asrama menghentikannya. Jangan impulsif. Dia bilang kepala sekolah adalah kerabatnya. Pada saat yang sama, di sisi lain, aku dan Su Qianqian seperti jatuh ke dalam sebuah suasana perpisahan adalah sama. Su Qianqian menundukkan kepalanya dan berdiri di tempatnya. Jari-jari kaki ditekan ke tanah dan berputar-putar. Dan aku berdiri di sana dan menatapnya dengan tenang. Pacar saya menjadi semakin baik. Saya benar-benar ingin menikah. Setelah sekian lama, saya tiba-tiba membuka mulut dan berkata, Qianqian, datanglah ke rumah saya besok. Keahlian kecil Wenyan Su Qianqian sedikit gugup. Mengapa demikian? Saya menyeringai dan datang ke rumah saya untuk melihat kucing. Kucing saya bisa melakukan salto kembali. Saya sangat senang melihatnya. Saya melanjutkan dengan mengatakan bahwa besok sore libur. Yang utama adalah mengundang Anda ke rumah saya. Bantu saya membuat pelajaran. Jadilah itu. Bukankah Anda menolak untuk menagih saya untuk membuat pelajaran? Bagaimana jika ujian akhir ini saya berhasil diterima di 10 besar kelas di bawah bimbingan Anda? Kemudian Anda menjanjikan saya satu syarat. Sebagai balasan untuk ini, Su Qianqian tercengang. Mengapa saya menjanjikan Anda sebuah syarat? Aku terus menyeringai. Hanya hubungan kita. Aku akan menyakitimu lagi. Aku berjanji padamu sebuah syarat sebagai gantinya. Bisakah kamu memikirkan istilah selangit? Saya berbeda. Aku bisa memikirkannya. Artinya aku akan membantumu masuk ke 10 besar. Lalu, aku akan menjanjikanmu kondisi yang berlebihan. Sebagai balasan atas apa yang kau berikan padaku. Begitukah? Senyum muncul di sudut mulutku. Pertarungan keras yang tidak malu. Konyol? Jangan khawatir. Kondisi ini pasti baik untukmu. Su Qianqian cemberut dan membela. Aku tidak bodoh. Aku takut kamu tidak akan menerimanya jika aku mengatakannya. Ide itu benar-benar datang padaku di malam hari. Gadis konyol ini sangat miskin. Harga diri kuat. Pertama aku melihatnya dalam kekacauan. Bekerja di lingkungan yang buruk. Perasaan bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sangat tidak nyaman. Bertemu tatapanku. Su Qianqian menundukkan kepalanya lagi. Karena dia bisa merasakan kelembutan di mataku. Baiklah. Tapi kondisi berlebihan ini. Jangan menggertak Wenyan. Aku menyeringai lebar di wajahku. Memberimu token bebas pengganggu. Dengarkan aku begitu murah hati. Su Qianqian berbisik keras, terima kasih. Dan kemudian aku agak menyadari bahwa aku telah mengatakan hal yang salah. Wajahnya langsung merah. Dia menundukkan kepalanya lagi dan menatap gadis kecil yang lucu di depannya. Aku menyeringai dan menyentuh daguku. Sudah larut malam. Jika kamu tidak naik, aku akan tidur denganmu. Aku akan naik. Setelah mengatakan itu, Su Qianqian berbalik ke atas dengan wajah merah kecil. Aku melihat punggungnya. Sudut mulut naik sedikit. Aku diam-diam mengucapkan selamat malam, gadisku. Tapi saat aku akan pergi, Gu Qingqing dan bibi asrama. Tapi tiba-tiba menghalangi pandanganku. Gu Qingqing mengulurkan jari dengan ekspresi dingin. Menunjukku dengan fasih. Bicara manis. Menggunakan penampilan tampan untuk menculik gadis lugu dan cuek. Dan saat dia mengatakan itu, jari-jarinya bergoyang-goyang ke arahku. Mesum. Saat dia hendak memberiku pelajaran, aku tiba-tiba menatapnya dengan ekspresi serius. Terima kasih telah membantuku menjaga Su Qianqian. Tapi apakah kamu ingin masuk ke universitas elit? Apakah kamu ingin menjadi CEO? Menikahlah dengan Gao Fushuai. Dari sini ke puncak kehidupan. Gu Qingqing agak galak, tapi masih mengangguk keras. Aku tertawa buruk haha. Beraninya kamu memikirkannya? Su Qingqing hanya ingin marah. Tapi aku menyela lagi, merapal mantra dan mengingat nomor teleponku. Ada apa dengan Qianqian di asrama? Segera hubungi aku di nomor ini. Lalu aku menepuk pundaknya. Jaga Qianqian baik-baik selama aku pergi. Semua yang kukatakan padamu adalah mungkin. Setelah menuliskan deretan angka yang kuku kutip, Gu Qingqing terdiam sejenak. Tiba-tiba bertanya,
Apakah kamu benar-benar menyukai Qian-Qian? Aku baru saja akan berbicara. Tapi dia melihat Su Qian-Qian, yang tinggal di lantai 3, menjulurkan kepalanya, melambai padaku. Aku tersenyum lebar. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tiba-tiba berteriak bahwa kami akan baik-baik saja. Bisakah kamu berada di meja yang sama selama 3 tahun? Suara jatuh. Asrama dengan lampu mati. Kuas lampu menyala. Banyak gadis menjulurkan kepala keluar jendela. Wow 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 wow. Sangat manis, sangat manis. Itu adalah pria tampan yang berbicara barusan. Lihat ke arah dia melihat. Sepertinya itu adalah seorang gadis dari asrama 306. Melihat ini, Su Qian-Qian, yang awalnya tersipu dan menatapku dengan bodoh. Aku menjadi gugup. Woho untuk waktu yang lama. Akhirnya mengucapkan selamat malam padaku. Selamat malam? Jangan terlalu keras. Tapi aku hanya bisa mendengarnya. Aku tahu selamat malam Su Qian-Qian bukan hanya selamat malam. Ini juga berisi semua kegembiraan dunianya. Lihat aku menatap diriku sendiri. Su Qian-Qian tiba-tiba tersenyum. Setelah sekian lama, aku mengalihkan pandanganku kembali. Dia menoleh ke Gu Qingqing dan berbisik bahwa aku ingin menikahinya. Dia mengucapkan selamat malam. Aku berbalik dan pulang. Hal pertama yang saya lakukan ketika saya pulang, ini hanya untuk melakukan pertukaran perasaan yang mendalam dengan orang tua saya. Dan kemudian hal kedua, kembali saja ke kamarmu dan pikirkan cara menghasilkan uang. Dan akhirnya saya membuat permainan kartu, unggah forum dan pergi tidur. Keesokan paginya, saya bangun dan pergi ke sekolah. Namun, ketika saya memasuki kelas, tetapi menemukan bahwa lampu di dalamnya sudah menyala, saya melihat Su Qian-Qian menundukkan kepalanya untuk membaca buku. Mendengar gerakan itu, dia mendongak dan melihat bahwa itu adalah aku. Mata bunga persiknya seketika membungkuk menjadi bentuk bulan sabit kecil. Lin Yi, selamat pagi. Saya juga memiliki sedikit senyum di bibir saya. Qian-Qian selamat pagi. Tapi yang tidak pernah saya pikirkan adalah, saya baru saja duduk. Su Qian-Qian mulai menutup resleting mantelnya. Tenggorokanku berguling dan aku hampir mimisan. Qian-Qian, kelas ini agak terlalu seru. Selain itu, aku tidak secepat itu. Sekarang jam 6:30. Sekitar jam 7, para siswa datang satu demi satu. Bagaimana bisa setengah jam cukup? Namun, Su Qian-Qian bertanya pada Lin Yi dengan bingung. Apa yang kau bicarakan? Lihat aku tidak merespon. Dia mengangkat bagian mantel yang terangkat. Tunjukkan di depanku. Tebak apa ini? Aku malu mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Hangat dan lembut. Aku hanya melihat cengkeramannya dengan tangan sebesar itu. Sementara semua orang berpikir, Su Qian-Qian mengeluarkan kantong plastik dari pelukannya. Dibungkus roti daging besar. Putih dan empuk. Kelihatannya enak. Aku akan membahasnya. Tidak ada roti sebesar itu di kafetaria. Kan? Dia mengangguk. Saya membelinya di Hadong namun, dia baru saja jatuh hamil. Alisku berkerut dalam sekejap, karena roti daging besar ini adalah tanda tangan mereka. 5 yuan roti. Tiba di uang makan Su Qian-Qian selama sehari. Dan, toko roti itu berjarak sekitar 1.500 meter dari sekolah. Su Qian-Qian harus berjalan kaki selama setengah jam di hari yang begitu dingin. Su Qian-Qian memegang roti daging besar di kedua tangannya dan menyerahkannya padaku. Berbisik, Anda mentraktir saya makan 2 kali kemarin. Jadi saya ingin membawakan Anda sarapan. Roti besar ini ditutupi di pelukan gadis itu selama setengah jam. Masih hangat ketika saya mendapatkannya. Apakah kamu terbakar oleh roti? Su Qian-Qian berkata dengan gugup. Tidak, saya tidak. Itu tidak akan terbakar melalui pakaian. Aku terus mengerutkan kening. Apakah kamu sudah sarapan? Apa yang kamu makan? Mata Su Qian-Qian sedikit mengelap. Saya makan roti kukus. Cukup? Dia sudah selesai. Dia menundukkan kepalanya. Dia akan menjelaskan. Baru saja mendengar saya berkata dengan dingin, tutup mulut. Anda harus mengikuti kelas dan membantu saya membuat pelajaran. Makan roti kukus jika Anda mengkonsumsi begitu banyak. Belikan aku roti daging besar seharga 5 yuan. Beli sendiri roti kukus senilai 2 sen. Apakah Anda memiliki label ganda seperti itu? Su Qian-Qian menundukkan kepalanya. Mata yang indah berkabut. Anda membayar saya puluhan dolar untuk makan malam. Saya hanya menghabiskan 5 yuan. Jelas apa yang saya lakukan tidak cukup baik. Melihat penampilan kecil yang dangkal, konyol dan konyol. Aku hanya bisa menghela nafas diam-diam. Perawatan murni itu. Aku hanya ingin memberimu yang terbaik. Bukankah itu hadiah hidup? Memikirkan aku mengangkat kulit roti. Isi daging tebal di dalamnya terbuka. Buka mulutmu, Su Qian-Qian. Tutup mulutmu rapat-rapat. Goyangkan kepalamu dengan lembut. Aku terlihat biasa-biasa saja, dan kamu tidak membuka mulutmu lagi. Aku akan menyuapimu dengan mulutku. Pipi Su Qian memerah, dan kamu menindas orang lagi. Tidak tahan dengan ancamanku. Pada akhirnya, dia harus dengan patuh diberi makan olehku. Penjahat supernatural yang penuh kebencian. Jelas membelinya untuknya. Kamu harus memberiku makan. Lebay. Saat itu, sudah lama terlintas di benakku. Suara sistem. Selamat kepada tuan rumah karena telah menindas gadis itu. Kasus berhasil memenangkan penghargaan karena pil penyelamat jantung bertindak cepat. Mati saja. Dapat diselamatkan dalam waktu 24 jam. Pada saat yang sama, sangat meningkatkan kesempatan untuk benar-benar menyembuhkan pasien. Wenyan, sudut mulutku meringkuk kelengkungan untuk menakutinya. Ada hadiah yang begitu baik untuk makan mulut. Bagaimana jika Anda benar-benar memberinya makan dengan mulut Anda? Lihatlah mulut merah kecil itu. Aku menyipitkan mata. Sudut mulut tidak bisa disembunyikan, dan senyum buruk itu dangkal. Lain kali, sedikit saja. Biarkan saya melihat seperti apa jadinya. Wajah Wenyan Su Qian-Qian langsung merona. Kemudian tubuh menyusut ke sudut. Diam-diam mengurangi rasa kehadiran. Benar saja,
Nenek benar. Anak perempuan harus mendengarkan nasihat. Jangan bersikap keras dengan orang. Ini akan memberi orang lain alasan untuk menggertak diri mereka sendiri. Saya menghabiskan keesokan paginya mengejar bahasa Inggris. Pada akhirnya, dengan melupakan, menguasai semua hal SMA, saya meregangkan. Sering-seringlah menyisir napas. Dan setelah meregangkan, tanganku secara alami di bahu Sukian-kian. Pipi Sukian-kian memerah. Pura-pura tidak melihat tanganku. Diam-diam menepis pertanyaan. Bagaimanapun, dia tidak meletakkannya di pundaknya sekali atau dua kali. Hanya terbiasa. Selama 3 tahun di meja yang sama, aku menahan dering bel sekolah segera. Tanganku masih di bahu Sukian-kian, melihat wajah sampingnya yang cantik dengan tenang. Namun, saat itu, Long Aotian tiba-tiba berlari dan berteriak, "Brother Chen, tidak baik?" Paman Ji pergi untuk mengaku pada Liu Yanran. Aku terkejut. Kapan dia dan Liu Yanran akur? Long Aotian berkata dengan cemas bahwa kemarin kamu dan kakak iparmu menunjukkan Ain. Letakkan Jibo di kepala. Dia bilang dia juga sedang mencari seseorang. Lalu tadi malam, Liu Yanran tampaknya telah mengambil inisiatif untuk menambahkan kiki kecil Jibo. Mungkin mereka bercakap-cakap tadi malam. Aku tiba-tiba memutuskan untuk mengaku. Aku terkejut. Liu Yanran, gadis itu bukan orang baik. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak hanya berhubungan dengan pemberi hadiah teratas, tetapi juga berhasil di 3 besar. Juga saling meninggalkan ketika mereka sakit dan menemukan cinta baru lainnya. Dan aku bangkit dan aku berjalan ke pintu. Pergi dan lihat apa yang terjadi. Kemasi barang-barangmu. Wenya 0 kian-kian. Cepat kemasi barang-barangmu. Lalu ambil tas sekolahmu dan ikuti aku dengan patuh. Siap pulang bersamaku nanti. Lihatlah kucing yang hanya bisa melakukan salto balik. Segera, Long Aotian dan aku datang ke kantor Liu Yanran. Di pintu kelas, lorong sudah ramai dengan orang-orang. Jibo Xiazeng berdiri di dinding. Dia mengayunkan poninya. Lalu dia berkata, "Ran, lihatlah langit saat senja dan lihatlah awan." Xingye Jun duduk dan memikirkanmu. Namun, dia baru saja selesai berbicara. Di seberang Simpliu Yanran nomor 1 Wang Xiao. Aku tiba-tiba menyerbu perutnya. Jibo terlempar ke dinding dalam sekejap. Tutupi perutmu dan seringai kesakitan. Sepatu bot Wang Xiao ada di perut Paman Ji. Mata rahasia. Penuh penghinaan terhadap orang sepertimu. Tidak pantas berada di tong sampah kami di Limban. Menurutmu kenapa bunga kelas kami akan menjadi pacarmu? Mata Liu Yanran acuh tak acuh. Dia berpaling darinya. Jibo Xia menahan sakit. Lihatlah dia. Berbisik. Bukankah tadi malam kau bilang aku lucu? Sangat jantan. Liu Yanran menyilangkan kedua tangannya di dada dan memotong. Kau tidak sedingin aku ketika aku hanya memakai sepatu. Gagah. Tidak mengenalmu. Mengapa ada kesalahpahaman yang keterlaluan? Dada pelit Jibo sakit lurus. Akhirnya, Liu Yanran meraung keras. Karena kau tidak menyukaiku. Mengapa kau bilang kau menginginkan pria sepertiku? Teman? Kau hanya bercanda kan? Akhirnya aku tergoda. Kau biarkan aku kehilangan begitu sepenuhnya. Wang Xiao yang ada di samping, tenggelam dan bisa makan nasi tanpa pandang bulu. Jangan bicara omong kosong. Fitnah. Kau mau mati? Kemudian dia mengangkat dan bersiap untuk menendang saudara tiri lagi. Tepat pada waktunya, aku bergegas dan menendangnya sejauh 5 meter. Setelah melakukan ini, aku melirik Liu Yanran. Mungkin menebak tujuannya berinisiatif mendekati Jibo Xiao. Selain itu, dia menggertak Sukian-kian sebelumnya. Aku mengulurkan tanganku untuk memberinya tamparan. Tapi Paman Ji mendatangiku dengan perut di tangannya. Dia mengertakkan gigi dan berbisik kepada Kakak Lin. Kali ini aku jahat. Memukulnya akan membuat tanganmu kotor. Sukian-kian juga diam-diam memeluknya. Dan lenganku berbisik. Lin Yi akan dihukum karena memukuli orang. Mendengar kata-kata itu, aku melirik acuh tak acuh pada sekelompok orang di sekitarku. Lalu dia membawa Sukian-kian keluar dari jalan. Saudara tiri sedikit cemberut saudara Lin. Aku terlalu sulit. Mengapa Anda tidak memperkenalkan saya kepada seseorang? Saya tidak memilih. Hanya memiliki hobi serupa. Beritahu saya. Bagaimana rasanya tidak ditolak? Aku akan menggosoknya. Jibo Xia suka membaca buku kuning kecil. Saya juga suka membaca buku gadis dan bermain game. Ada kilatan emas di mata saya ketika memikirkan ini. Kemudian dengan tegas menempatkan mantan teman sekamarnya di kampus. Beri dia nomor kiki pelacur itu. Apakah Anda dapat mencapainya tergantung pada nasib Anda sendiri. Jibo Xia sangat gembira. Ambil catatan itu dan ingin bergerak dengan gembira. Saudara Lin, saudaraku tersayang, terima kasih banyak. Pikirkanlah, saya memperingatkan Anda untuk menjaga obrolan tetap misterius. Saya tahu itu tidak menarik. Kamu dan Liu Yanran hanya mengobrol terlalu cepat. Akan gagal begitu total. Dan dia sadar. Lalu genggam tinjumu. Selesaikan ini. Aku membawa Sukian-kian dan kabur dengan cepat. Aku akan membawa pulang Kian-kian dulu. Melihat beberapa orang terlihat kaget. Sialan, bertemu orang tua. Sukian-kian, yang bersembunyi di belakangku, menjadi lunak. Hampir tidak diam. Lalu aku hanya membuka mata. Lihat aku dengan penuh semangat. Lin Yi, kita di sana untuk belajar, kan? Aku tersenyum padanya. Tentu saja. Kami adalah teman satu meja yang hebat. Kenapa kau tidak belajar? Sukian-kian menghela nafas lega. Hati yang menggantung akhirnya diturunkan. Tapi kalimatku selanjutnya membuatnya panik. Tapi aku tidak tahu apa yang ibuku pikirkan. Sukian-kian tiba-tiba berjongkok di tanah. 2 tangan, 1 milikku. Menolak untuk maju tanpa mengatakan apa-apa. Lin Yi, bisakah kita belajar di sekolah? Dan aku menghela napas. Saya memberitahu ibu saya kemarin bahwa Anda akan datang. Hei, tidak apa-apa. Aku akan memberitahu ibuku.
Katakan kamu tidak ingin melihatnya. Jadi jangan datang. Gosok Su Qian. Dangkal berdiri lagi dari tanah. Mulutnya kempis. Ini seperti keset. Aku tidak bisa membiarkanmu melanggar kata-katamu di depan ibumu. Ayo pergi. Saya langsung melihat melalui pikiran gadis kecil ini. Jangan khawatir. Orang tuaku pasti sangat menyukaimu. Jangan suka dia kalau begitu. Ini lebih baik dari anakku. Dengarkan aku. Su Qian sedikit lebih tenang di hatinya. Namun, yang tidak pernah dia dan aku pikirkan adalah temui orang tua kali ini. Tapi Su Qian menemukan keluarga baru. Karena ayah saya adalah manajemen menengah merek nasional. Jadi saya membagi rumah seluas 120 meter persegi di komunitas. Jadi saya punya tabungan untuk membeli bagian depan supermarket di depan saya. Namun, yang tidak pernah saya duga adalah, saya baru saja berjalan ke pohon kurma di depan supermarket. Su Qian tiba-tiba membeku di tempatnya. Lalu air mata itu seperti mutiara dengan benang yang putus. Ini jatuh. Dan ada dentuman di hatiku. Dia buru-buru maju untuk menghibur. Apakah Anda memikirkan sesuatu yang tidak bahagia? Masih tidak suka di sini, maka kita tidak akan pergi ke sana. Aku pernah meragukan pihakku sendiri. Apakah itu membuatnya celaka? Tapi saya belajar dari orang-orang tua itu sejak saya masih kecil. Daerah ini dijaga oleh pohon jujube tua. Selalu tenang dan damai. Qian menangis sebentar. Sampai kucing gemuk pendek Inggris saya datang. Di kaki kita. Menggosok untuk waktu yang lama. Su Qian menahan air matanya. Dan aku merasakan kepalanya. Apakah Anda memikirkan sesuatu yang tidak bahagia? Su Qian menggelengkan kepalanya. Itu marah padaku. Tidak. Kenapa kamu menangis? Mulut Su Qian berkedut. Saya tidak ingin menjawab kuat dan saya tidak bertanya lagi. Alihkan perhatian Anda ke kucing gemuk di kaki Anda. Namanya bola bunga. Ini adalah kucing betina berusia 3 tahun. Hobi terbesar setiap hari adalah makan dan tidur. Aku menyipitkan mataku. Membuat tawa yang buruk. Bola bunga untuk melakukan backflip. Su Qian sedikit kaget. Bisakah kucing gemuk seperti Lin Yi melakukan backflip? Begitu suara itu jatuh, itu mengeong padaku. Itu harus kotor. Melihat. Jadi saya memberinya bola gemuk besar. Jaga kebersihan mulutmu. Maju dan berikan pertunjukan backflip. Bola bunga tergeletak di tanah. Angkat perut dan mainkan master nakal. Kucing yang lucu. Apakah Anda bersedia membiarkan saya melakukan backflip? Jangan bicara bau tuan. Sentuh aku. Apakah Anda pernah berhenti dari narkoba? Datang dan sentuh aku. Su Qian melihat bola bunga di tanah dan matanya berbinar. Lalu aku berjongkok dan melihatnya dengan cermat. Jika bukan untuk pertama kalinya kita bertemu, aku tidak berani. Dia pergi membelai kucing di pagi hari. Lagi pula, bola bunganya gemuk, tapi penampilannya sangat tinggi. Selain itu, lemaknya sangat nyaman untuk digulung. Jadi kecuali pria dingin sepertiku, tidak ada yang bisa menahan godaan bola bunga. Tapi aku mengambil bola bunga. Dia hanya suka bermain denganku. Su Qian berbisik pada Lin Yi. Dia sangat gemuk. Tidak bisa melakukan backflip? Jangan paksa dia. Aku menyeringai. Jangan lihat dia gendut. Faktanya, dia adalah pria gemuk yang fleksibel. Backflip bola bunga. Gunung Laozi Shudao. Mendengar kata-katanya, bola bunga dimulai dalam sekejap, lalu lari ke tangga. Inilah backflip yang sempurna. Tangan kecil Su Qian sangat kuat. Melihat ini, saya juga segera memberi perintah pada bola bunga itu. Pergi dan beri Qian sentuhan. Bola bunga sangat spiritual. Aku menatapnya dan dia tahu maksudku. Meskipun dirugikan, tapi kata-kata tuan tidak bisa dilanggar. Oleh karena itu, bola bunga hanya bisa melambaikan anjing meong sebagai protes. Meong, aku menyeringai ringan dengan santai. Su Qian segera mengambil bola bunga yang berat itu. Berguling, flower ball menatapku dengan tatapan keluhan. Saya juga melihat bola bunga, dan kuda itu sangat ekstrim. Dan yang tidak kita lihat adalah, ibu telah duduk di depan supermarket memperhatikan kami. Aduh, putra keluarga Lin tua berdarah. Menculik seorang gadis kecil yang begitu cantik dan lembut. Aku menyadari tatapanku dan menepuk bahu Su Qian. Dan aku membisikkannya ke telinganya. Katakan padanya dengan suara rendah bahwa ibuku memperhatikanmu. Mendengar ini, jantung Su Qian berdetak kencang. Dia menatap Nyonya Lin. Tapi yang tidak saya duga adalah, detik berikutnya, dia tiba-tiba lepas landas dengan kakinya yang panjang. Dengan wajah merah, dia berlari ke arah Nyonya Lin. Melihat ini, Su Ma juga panik. Dia dengan cepat menyeka tangannya, dengan senyum baik di wajahnya. Tapi saat keduanya bertemu, Nyonya Lin tiba-tiba membeku di tempatnya. Rasakan gadis di depanmu. Ini seperti deja vu. Dan Su Qian belum berbicara. Matanya merah. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik pelan dengan kepala tertunduk. Lin Ma merasa sangat tertekan untuknya. Memegang tangan kecil Su Qian. Ketika Anda menyentuh posisi mulut harimau, jantungnya berdebar lagi. Tangan yang begitu indah memiliki kepompong. Nak, siapa namamu? Su Qian mendongak menatap Nyonya Lin. Hanya saja mata itu sudah penuh dengan air mata. Permaisuri dangkal. Nyonya Lin tertegun sejenak. Kemudian dia melebarkan matanya dan menunjukkan keterkejutan. Anda adalah Xiao Qian. Bagaimana kabar nenek? Permaisuri? Nenek tidak dalam keadaan sehat selama 2 tahun ini. Su Qian tidak bisa menahan air matanya. Su Ma juga memiliki hidung yang sakit. Kemerahan orbital. Xiao Qian telah tumbuh begitu besar. Anak baik permaisuri, dan dia tidak pernah menyangka. Dan gadis yang dibawa anakku kembali, itu dia bertahun-tahun yang lalu. Seorang gadis kecil yang membantu. Dia setiap bulan, akan tepat waktu, mentransfer uang ke kartu nenek Su Qian. Meskipun hanya 300 yuan, tapi itu memungkinkan Su Qian untuk pergi ke sekolah. Nenek Su masih mampu untuk ke dokter. Su Ma membuka tangannya, siap untuk memegang Qian dalam pelukanku. Namun,
saat keduanya akan saling berpelukan. Aku tiba-tiba berdiri. Aku merebut kian-kian dari ibuku. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu begitu dangkal saat kita bertemu untuk pertama kalinya? Setelah mengatakan itu, aku tersenyum dan berkata kepada Su Qianqian, hehe, ibuku antusias. Jangan terintimidasi olehnya. Su Ma membeku di tempatnya. Lalu dia memutar matanya ke arah putranya tanpa memperkenalkannya. Izinkan saya memperkenalkan dengan senyum puas. Teman semeja saya, Su Qianqian, adalah yang pertama di kelas kami. Juga di 30 besar. Saya di sini hari ini untuk membantu saya membuat pelajaran. Mengatakan itu, saya mengedipkan mata pada ibu saya. Kami belum makan. Qianqian suka makan ikan kukus, babi rebus dan bakso siksi. Su Qianqian sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat menggigit tangannya. Aku hanya bisa makan sedikit. Sisa makanan tidak masalah. Nyonya Lin terlalu malas untuk memperhatikanku. Dia menatap Su Qianqian dengan ekspresi menyayangi. Jika Anda ingin makan sesuatu, pergi ke supermarket untuk mengambilnya terlebih dahulu. Setelah mengambilnya, biarkan roh membawa Anda pulang. Tunggu bibimu memasak sesuatu yang enak untukmu. Dengarkan ini. Saya tidak tahu. Menarik uang Sukian untuk menagihnya ke supermarket. Kakak akan membawa Anda 0 yuan untuk membeli. Akhirnya, terima kasih banyak atas dukungan Anda. Plot lanjutan masih dikerjakan.